at all. But did I hear it correctly that you read the Fatiha and then Surah? After Fatiha, Surah? Yes? And then Takbir and Ruku'. Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the day of judgment and Allah. Padahal ini Ustadz, ini kan yang biasa mengisi di sini Ustadz yang selalu mengamalkan Al-Fatihah. Di bawah Ustadz yang melarang Al-Fatihah. Jadi jamaah bingung. Benar-benar deh. Semoga urusan kita dimudahkan Allah. Al-Fatihah. Marilah kita awali kajian ini supaya hati kita dibukakan Allah. Al-Fatihah. Di bawahnya Ustadz yang melarang Al-Fatihah. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana hari-hari ini video tersebut sangat viral sekali di bangsa dan negara kita, khususnya dari kalangan saudara kita umat Islam. Dan video ini Bapak Ibu tidak ada sangkut pautnya sebenarnya dengan iman percaya kita. Tetapi kita perlu ikut membagikan video ini supaya teman-teman kita dari seberang mereka bisa berpikir dengan jernih. Karena selama ini mereka sangat suka sekali membahas Alkitab. Bahkan mereka bukan saja membahas Alkitab, mengolok-ngolok, menghina, mencemooh, menertawakan akan isi Alkitab dan mentafsirkan akan Alkitab menurut seudulnya mereka. Nah, sesekali kita coba mengajak mereka untuk berpikir dengan akal yang sehat. Ternyata ada loh di iman kalian yang harus kalian pikirkan, yang harus kalian pelajari benar-benar, kalian pelajari betul-betul sehingga kalian tidak sibuk mengurus iman yang tidak kalian imani, tidak sibuk mengurus agama orang lain. Toh lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku, itu sudah diatur. Dan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Ini harus benar-benar diterapkan. Nah, di samping itu juga perlu belajar akan agama yang baik, belajar akan kitab yang baik, belajar akan hadis yang baik, dan belajar secara keseluruhan tentang sejarah-sejarah Islam supaya kita tidak dibutakan oleh sejarah. Jangan sedikit-sedikit suka membid'ah ini, membid'ah itu, mengkufar kafirkan ini, mengkufar kafirkan itu. Sementara kita selalu dalam kehidupan sehari-hari kita memakai produk kafir, kita memakai alat kafir, kita berdakwah malah menggunakan produk kafir. YouTube itu produk kafir, TikTok produk kafir. Nah, sementara orang-orang yang suka mengkufar kafirkan itu semuanya ada di TikTok, dan mereka hari-hari ini tidak bisa menghindari YouTube dan TikTok, Instagram, segala macam penemu-penemu itu identik dengan kafir Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, di hari-hari ini ada satu hal yang sangat bombastis, ada satu hal yang sangat heboh, viral dan geger mengenai bid'ah membaca surat Al-Fatihah. Di mana hadir beberapa waktu yang lalu seorang Syekh Asim Al-Hakim. Dari segi namanya saja, Syekh Asim Al-Hakim ini kita ketahui beliau bukan orang Indonesia dan beliau bukan orang sembarangan. Secara otomatis orang ini punya ilmu pengetahuan yang tinggi, punya ilmu pengetahuan yang tinggi, punya ilmu pengetahuan yang luas. Seorang Syekh Asim Al-Hakim. Beliau membid'ahkan mengenai orang yang membaca surat Al-Fatihah. Sedikit-sedikit baca surat Al-Fatihah, sedikit-sedikit baca surat Al-Fatihah. Lalu beliau hadir ke Indonesia ini, beliau membid'ahkan itu semua. Saya pribadi Bapak Ibu 6 tahun lamanya saya di pondok pesantren. Belum pernah ustadz dan ustazah saya termasuk syekh pimpinan pesantren di mana saya menuntut ilmu agama, beliau membid'ahkan surat Al-Fatihah. Belum pernah saya mendengar, tetapi hari-hari ini saya mendengar mengenai bid'ah membaca surat Al-Fatihah. Lalu di samping itu juga nanti akan dikomentari oleh 3 ustadz sekaligus. Yang pertama Ustadz Abdul Somad, yang kedua Ustadz Yahya, yang ketiga Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana cuplikan videonya? Langsung saja kita saksikan sama-sama. Dan sebelumnya tempatkan hati dan pikiran
teman-teman kita dari seberang di tempat yang netral, jangan belum apa-apa sudah menghina, mengolok-ngolok, mencemooh. Lakum dinukum waliyadin ini benar-benar diterapkan. Mari kita lihat sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Padahal ini Ustadz, ini kan yang biasa mengisi di sini Ustadz yang selalu mengamalkan Al-Fatihah. Di bawah Ustadz yang melarang Al-Fatihah. Jadi jamaah bingung. Benar-benar deh. Semoga urusan kita dimudahkan Allah. Al-Fatihah. Marilah kita awali kajian ini supaya hati kita dibukakan Allah. Al-Fatihah. Di bawahnya Ustadz yang melarang Al-Fatihah. At all. But did I hear it correctly that you read the Fatiha and then Surah? After Fatiha, Surah? Yes? And then Takbir and Rukur? Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Yes or no? Never. You know more than him? No, I don't. So this is why I have to clear my conscience so that on the day of judgment, I told them, Khalas, I go. So it is not Sunnah. In Arabia, when we have marriage contract or engagement, say Bismillah, Al-Fatiha. And nobody knows. They're reading the Fatiha or not. And they wipe their face, and they wipe their bodies, and they scrub their backs. Yahi, go take a shower. What are you doing? And also, because marriage is like death. When someone is dead, he said, oh, Abdullah is dead. Read the Fatiha. And they read the Fatiha. This is not from Islam. Fatiha is recited in the Salat. The greatest surah. Fatiha is recited in Ruqyah. As in Sahih al-Bukhari of Abu Sa'id al-Khudri's hadith. This is Ruqyah. I have illness in my throat. Every time I drink water, and I think, but not in a gathering. So excuse me, I'm supposed to speak about how to be happy, but I will make you unhappy first, but inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, rahmat, dan dilancarkan segera urusan Buya. Amin. Buya mau bertanya terkait tentang salah satu syekh yang mungkin sekarang sedang viral karena safari di Indonesia. Salah satunya beliau mungkin bukannya membuka aib ya, mungkin beliau melihat fenomena yang ada di Indonesia. Salah satunya mungkin takbir yang terlalu keras-keras, kemudian salah satunya menyinggung juga Al-Fatihah. Nah, kemudian beliau di ceramahnya tersebut Fatihah kenapa? Fatihah? Gimana? Fatihah kenapa? Beliau menyampaikan, kenapa kalian membaca Al-Fatihah? Kemudian beliau mengeluarkan hadis bahwa Al-Fatihah itu hanya untuk dua, yaitu untuk sholat dan untuk ruqyah gitu. Kemudian memang beliau itu menyampaikan intinya Al-Fatihah itu buat apa gitu. Nah, kemudian di akhirnya juga, di akhir setelah pembahasan takbir dan Al-Fatihah ini, beliau juga meminta maaf kepada jamaahnya mungkin yang hadir pada saat itu, meminta maaf. Seharusnya saya ceramah tentang bahagia, tapi saya telah membuat kalian tidak bahagia. Kemudian saya lihat di komentar Takbir gitu. apa? Maksudnya takbir apa? Takbirnya mungkin terlalu keras-keras gitu ya. Maksudnya apa? Takbir sholat? Bukan, takbir mungkin ketika menyambut seseorang yang mungkin beliau luar biasa, bertakbir, mengajak jamaahnya untuk bertakbir gitu. Nah, itu Al-Fatihah. Kemudian yang saya lihat ini yang mungkin jadi pertanyaan jamaah mungkin ya, karena di komentar itu maksudnya gimana ya? Mungkin karena di Indonesia seperti itu ya, kalau misalkan ada yang meninggal kita bacakan Al-Fatihah dan lain sebagainya. Dan ada juga komentar seperti ini, kenapa ya yang ulama-ulama yang ilmunya tinggi itu berbeda pendapat, jadi kita sebagai orang awam itu jadi bingung. Nah, itu terkait tentang Al-Fatihah. Itu aja mungkin Buya yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu siapa orangnya. Akan tapi membahas masalah Fatihah hanya untuk tadi sholat sama apa? Fatihah sama ruqyah saja. Orang kalau mengatakan ulama berbeda, tidak, masalah Fatihah nggak ada berbeda pendapat. Kecuali yang tidak paham. Ada hadis Imam Muslim meriwayatkan. Jadi kadang ada suatu ketika kita mendengar, ada di suatu ketika ada ustaz, apa-apaan dipikir Al-Fatihah. Kenapa ada Al-Baqarah sama Al-Imran? Karena ada Al-Imran. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Doa Al-Fatihah dengan bahasa mengejek innalillah.
Subhanallah. Jadi jangan biasa begitu. Itu menunjukkan bahwasanya dia bukan orang alim dong. Orang alim nggak akan merendahkan begitu dong. Siapapun dia. Bertanya dulu kenapa membaca surat Al-Fatihah, tanya yang melakukannya. Kenapa Anda melakukan itu? Ada hadis riwayat Muslim, ceritanya malaikat. Ada malaikat dibukakan langit, malaikat turun lalu memberi kabar kepada Nabi Muhammad, "Absyir bi nuraini utitahuma lam yuta'ahadun min qablik." Hai Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kecuali kepadamu. Nabi diberi kabar gembira ada dua cahaya yang diberikan oleh Allah kepada beliau yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Nabi mahuma, apa itu cahaya yang gak itu? Dijawab oleh malaikat, fa khawatimul baqarati, pungkasan surat Al-Baqarah, wa Fatihatul Kitab, dan surat Al-Fatihah. Ma qara'ta harfan minha, kamu tidak akan baca satu pun illa wa utita. Kamu tidak baca satu huruf kecuali dikabul. Bukan berarti satu huruf beneran, misalnya ya membaca. Bahkan kalau seandainya satu huruf, cuma baca satu huruf, gimana caranya? Ini menunjukkan keutamaan Fatihah adalah di saat Anda ingin berdoa, sertakan Fatihah agar doa Anda dikabul. Makanya setelah doa tiba-tiba Al-Fatihah, itu hadis Muslim. Ya mungkin dia tidak kelewat, mau jangan mencaci deh, suruh bertanya dulu. Kalau Anda tidak mau lakukan, permasalahan sebeda. Ya jangan dipercaya orang-orang seperti itu. Terserah, saya tidak tahu siapa orangnya, kenapa? Itu membuat kegaduhan dong dalam negeri ini. Orang Indonesia barangkali, orang Indonesia ya nggak seperti itu. Ada itu hadis Muslim. Terus apa maknanya? Kamu tidak membaca satu huruf kecuali dikabul. Berarti kan kita dianjurkan membaca surat Al-Fatihah atau khawatim Baqarah, aman Rasul tuh. Makanya dalam kita kan ada kirip pada doa-doa selalu aman Rasul bima unzila ilaihi min rabbika, ada Al-Fatihah. Jadi semoga dikabul hajat begini. Al-Fatihah. Sah dong. Kalau tidak, tunjukkan caranya bagaimana mengamalkan hadis itu. Ayo. Caranya ya sudah, kita memohon doa lalu membaca Al-Fatihah, kan begitu. Semoga panjang rezeki, panjang umur, berjodoh, yang menurut jodoh ini Al-Fatihah. Saya pengen ulama itu yang betul-betul punya wawasan. Jangan bikin gaduh di masyarakat. Mungkin kalau dilacak belajarnya pasti kurang. Karena apa? Ilmu itu gampang. Bisa ketahuan, mungkin pendidikannya di mana. Kalau orang pandai ngomong ya tidak jaminan. Karena permasalahan kalau sudah orang, saya sedih kalau orang begitu gaduh. Karena ini mirip dulu beberapa tahun yang lalu ada, atau mungkin sohibnya temannya ngejek. Saya melihat kan, apa-apaan tuh orang dikit-dikit Al-Fatihah. Al-Fatihah kenapa ada Al-Baqarah? Kan Quran ada Al-Baqarahnya. Ya, memang ini beredar riwayatnya untuk pengabulan doa. Jadi ada semacam itu. Wallah alam, saya tidak tahu orangnya, jangan saya sebut, jangan saya. Yang jelas kalau orang semacam itu adalah aneh. Anda boleh baca, Anda punya hajat apapun, Anda boleh langsung, ya Allah, saya punya hajat, semoga istri ini Al-Fatihah. Sah. Karena Anda tidak membaca satu huruf, apa? Maksudnya himbauan Anda agar Anda membaca surat Al-Fatihah agar doa Anda dikabul. Seperti itu, tolonglah kepada para asatid, harus paham perbedaan para ulama. Kalau Anda tidak suka, jangan sampai Anda membuat orang gelisah. Kalau Anda tidak, ini repotnya ada ini nggak mengerti barangkali kan begitu. Sehingga ulama nggak ada. Kalau tadi ulama nggak ada, berbeda biasa. Kalau kita dimanapun tempat tiba-tiba baca Al-Fatihah, ulama diam. Yang bukan ulama yang biasa bingung. Kalau ulama diam, memang ada kok hadisnya. Dibungkasi dengan Fatihah nggak ada masalah. Bukan ruqyah sama apa tadi, sholat saja. Memang ruqyah ada. Sekarang yang malah ada tambahannya yang kadang-kadang yang suka bid'ah, tambah ruqyah, tambahan ayat yang lain. Juga tidak ada masalah sebetulnya. Biarpun ada dasarnya, ruqyah adalah memang baca surat Al-Fatihah. Seperti itu. Jadi seperti itu mohon ya, jadi janganlah orang-orang, Anda para asatid jangan bikin gelisah orang. Ilmu itu ada. Tanyakan kepada orang yang mengamalkannya, yang mengerti ilmu. Tentunya bukan semua orang yang mengamalkan tahu ilmunya. Sederhana. Anda boleh semoga ini panjang umur semuanya Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Anda baca Fatihah tidak panjang umur, tidak juga panjang umur semuanya. Jadi baca Fatihah itu sah, boleh begitu ya. Tolonglah, saya itu sedih kalau ada ulama kadang-kadang katanya tersanjung, disanjung, katanya bikin biasanya sempit pembahasannya. Jangan begitu, ngerti khilaf. Pemahaman. Kalau urusan takbir salawat kepada Nabi boleh terang, boleh. Siapa yang melarang? Shallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Jadi hati-hati ya para asatid. Saya tidak tahu siapa orangnya dan saya juga tidak ingin tahu. Cuman saya pernah tahu beberapa waktu lalu itu masalah itu yang ngecek surat Al-Fatihah. Orang baca Fatihah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan tolonglah, adapun kalau Anda tidak mau mengamalkannya, itu urusan Anda, gak ada masalah. Tapi mengamalkannya jangan Anda ecek dong. Apalagi masyarakat Indonesia dibodohkan semuanya. Jadi saat Indonesia bodoh semuanya, itu bagaimana? Ini kan bahaya banget. Siapa dia itu? Ustaz, saya ingin tahu bahwasanya saya ingin tahu Islam itu terbagi 73 golongan. Satu golongan akan masuk surga dan 72 akan masuk neraka. Mohon dalilnya, hadis sahih atau tidak gitu. Ini sudah pernah kita jelaskan ya. Hadisnya sahih dan cukup banyak ini. Riwayatkan oleh ahli sunan, Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Baihaqi ya, dalam Sunan Al-Kubra menyebutkan semua riwayat ini. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, akan terpecah umat Yahudi 71, Nasrani 72 dan umatku 73 dan semua akan neraka.
makna hadis, makna kalimat, tenang dulu. Makna kalimat yang mengatakan 73 umat, 73 golongan dan semua akan masuk neraka. Artinya semua akan melintasi neraka tapi nanti masuk surga. Kecuali satu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa neraka. Nanti mereka langsung masuk. Jadi yang lainnya bukan berarti masuk neraka kekal, tidak. Dan ini menandakan bahwasanya kelompok-kelompok Islam itu karena mereka berbuat masalah seperti berbuat bid'ah misalnya, mereka masuk neraka dulu, gitu kan nantinya. Tapi tetap masuk surga, tetap masuk ke dalam surga. Karena memang ya, kata sabda Nabi SAW yang mengatakan semua masuk neraka, artinya semua akan lewat ke neraka kecuali satu yang masuk tanpa hisab, tanpa neraka lagi, gitu kan. Lalu sahabat bertanya siapa mereka? Kata Nabi SAW, yaitu yang apa namanya? Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dan buku tadi yang saya bilang ini, ya, yang mereka adalah golongan yang selamat, membahas panjang lebar tentang hadis itu. Ustaz, pada banyak kesempatan atau pada pertemuan waktu membuka acara selalu hadirin dianjurkan baca Al-Fatihah. Adakah hujahnya? Enggak ada sama sekali. Ya sama sekali enggak ada. Jadi Nabi SAW tidak pernah membuka atau menyampaikan wahyu mengatakan Al-Fatihah. Enggak pernah itu. Al-Fatihah surah Al-Quran, surah yang paling agung, tapi untuk dibaca di sholat, kan gitu. Itu benar, ada referensinya, ada hadisnya, gitu kan. Untuk dibaca pada saat mengobati orang yang kena sihir, ruqyah, syariah, itu ada perintahnya. Tapi kalau Al-Fatihah dikirim untuk orang mati, dibaca pada saat pembukaan acara, butuh dalil, gitu kan. Mana dalilnya? Pernahkah Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah kepada ahli Badr? Ada riwayatnya nggak? Nggak pernah. Lalu kenapa harus kita baca, gitu kan? Sama di awal pertemuan. Tapi yang ada hadisnya adalah kata Nabi SAW, semua kullu zi amrin la yubda'u bismillahi fahuwa akhta. Dalam riwayat dikatakan kullu amrin zi balin la yubda bismillahi wassalatu alayya fahuwa akhta. Kan gitu. Atau kama Nabi SAW. Jadi ada hadis dua. Yang pertama, semua perkara yang dimulai pertemuan, ya kan gitu, apa saja yang tidak dimulai dengan nama Allah, maka akan akhta, hilang berkahnya. Dan semua perkara dalam riwayat lain yang tidak dimulai dengan nama Allah dan membaca salawat kepadaku, maka akan hilang berkahnya. Itu ada, itu ada riwayatnya. Tapi kalau membaca Al-Fatihah tidak ada. Itu tidak ada sama sekali. Makanya di sini bukan berarti sekali lagi kita menghinakan Al-Quran ya, atau menjatuhkan. Sering ada orang salah paham gitu. Oh berarti Ustaz ini larang baca Al-Fatihah. Bukan larang. Tempatkan pada tempatnya. Baca di sholat, kan gitu. Baca pada saat ruqyah. Itu yang ada. Tapi kalau yang lainnya memang tidak pernah. Bahkan habis sholat 5 waktu pun tidak ada perintah untuk membaca. Tidak masuk dalam zikir sholat itu baca Al-Fatihah. Yang ada baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi tempatkan itu pada tempatnya semua. Jadi benar. Nah, saudara gue dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Tanggapilah dengan lemah lembut, tanpa kita menghujat, dan kita pergunakan jari kita di kolom komentar dengan bijak, saudaraku. Biarlah itu urusan mereka, cuma kita ingin membagikan video ini supaya mereka sibuk belajar mengenai imannya, mengenai kepercayaannya, dan mengenai kitabnya, sehingga mereka tidak sibuk mengurus iman orang lain, apalagi membubarkan ibadah agama lain. Lakum dinukum waliyadin, itu harus dihidupkan di dalam kehidupan sehari-hari. Taatilah terhadap ajaran agama kepercayaan masing-masing. Di akhir video, saya selalu mengajak Bapak Ibu semua untuk selalu berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Karena kita percaya apa kata firman Tuhan. Kita tidak percaya beriman terhadap kata si A didengar dari si B didengar dari si C didengar dari si D didengar dari si E. Di iman kekristenan tidak seperti itu. Iman kekristenan berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Kita lakukan, kita taati, kita dengarkan, dan kita bagikan apa yang tertulis dalam Alkitab. Mari kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Semakin giat kita memberitakan Injil, semakin giat kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu. Dan lebih-lebih lagi mengenai pelayanan kita beberapa hari ke depan, kita akan berangkat ke Pulau Sumatera lagi Bapak Ibu, mulai dari Lampung sampai ke Palembang. Bawa dalam doa, kiranya pelayanan kita semakin diberkati oleh Tuhan dan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, yang dari gelap datang kepada terang. Yang dulunya tidak mengenal bisa mengenal, yang dulunya menghina, mencaci maki, mencemooh, mereka bisa menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertanding. Terima kasih.